Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan matematika mantul tentang teorema Pitagoras. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ilman, datang juga kamu. Iya, sorry ya, telat. Ini aku siapin nih bahan-bahan bikin layangan. Mana? Nih. Ini kamu potong ya, jadi 4 bagian nih. Yang 2 42 cm, yang 2 lagi menjadi 48 cm. Oke. Udah, aku lupa beli benang. Lah kok bisa lupa? Ya udah sono beli dah. Beli. Tapi kira-kira berapa sentimeter yang diperluin ya? Udah beli aja sono. Banyak pasti. Halo sahabat edukasi. Bagaimana? Kapan terakhir kali kalian main layang-layang atau membuat layang-layang sendiri gitu? Ternyata kita kalau membuat layang-layang itu seperti lagunya dulu kan, ku ambil bulu sebatang, ku timbang dengan benar dan segala macam. Nah itu ternyata ada konsep-konsep matematika yang diterapkan di situ karena titik pertemuan di garis yang di tengah, kemudian benang yang kita ambil dari sisi luarnya, bambu yang kita jadikan layang-layang itu, semuanya itu ternyata membentuk segitiga yang mana siku-siku dan benang-benangnya itu membentuk sisi miring dari segitiga yang di situ mencerminkan tentang rumus Pitagoras. Nah, apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi dalam segitiga siku-siku. Ingat, segitiga siku-siku. Jadi bunyi teorema Pitagoras itu adalah pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya, atau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, seperti terlihat pada gambar, sisi miringnya itu C, lalu sisi siku-sikunya itu ada A dan B. Maka sesuai dengan rumus Pitagoras didapatkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Hal yang sama bisa kita lakukan dengan yang lain. Jadinya dengan hubungan itu kita bisa lihat bahwa A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Hubungan ini juga kita bisa gunakan untuk mencari sisi B, di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras kita dapat menentukan panjang sebuah sisi pada segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lainnya diketahui, atau kita bisa menentukan panjang sisi yang lain ketika dua panjang sisi yang lainnya diketahui. Nah, sekarang kita lihat ke masalah dari teman-teman kita tadi. Mereka ingin membuat layang-layang. Layang-layang itu ada dua rusuk paling tidak yang kita buat untuk bambunya itu kan. Bambu panjang begini kita ikat di sini di tengahnya. Sekarang benang-benangnya ini yang mengelilinginya ini ditanya, kalau bambu yang panjangnya 48 cm menjadi dua bagian sama panjang, sedangkan bambu berukuran 42 cm terbagi menjadi 10 cm dan 32 cm. Pertanyaannya adalah, berapa banyak benang yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang tersebut? Maka seperti yang sudah-sudah kita kumpulkan dulu yang kita ketahui. Kita ketahui bambu panjangnya 48 cm, dua bagiannya sama panjang, berarti ini bambu yang menjadi sayap nih. Makanya panjangnya sama. Kemudian ada lagi bambu berukuran 42 cm terbagi menjadi 10 cm dan 32 cm. Ini berarti bambu yang di tengah. Yang 10 cm yang biasanya di atas, 32 cm yang di bawah. Kita misalkan bambu dengan ukuran 48 cm yaitu panjangnya itu PR, dan bambu dengan ukuran 42 cm panjangnya SQ. Nah, untuk menghitung panjang benang minimum yang diperlukan untuk membuat layang-layang ini, itu sebenarnya kita sedang menghitung keliling dari layang-layang PQRS.
di mana keempat sisi yang ada itu kita jumlahkan. Jadi keliling layang-layang PQRS itu sama dengan panjang PQ ditambah panjang QR ditambah panjang RS dan ditambah panjang SP. Nah, kita lihat, tinggal misalkan panjang PS. Kita dapatkan panjang PS dari mana? Dengan teorema Pitagoras, di mana PS itu adalah hipotenusanya atau sisi miringnya. Kemudian sisi siku-sikunya itu adalah PT dan TS. Maka kita masukkan PS kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah dengan TS kuadrat. Sama dengan 24 kuadrat tambah 10 kuadrat. Sehingga diperolehlah PS sama dengan 26 cm. Kemudian PQ. PQ itu sisi miring dengan sisi siku-sikunya 24 atau PT dengan TQ. Kita lihat PQ kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah dengan TQ kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah dengan 32 kuadrat. Sehingga diperoleh PQ sama dengan 40 cm. Maka keliling layang-layang PQRS itu sama dengan 2 kali 26 cm ditambah dengan 40 cm. Sama dengan 132 cm. Jadi, banyaknya atau panjang minimum benang yang kita butuhkan untuk membuat layang-layang PQRS adalah 132 cm. Nah, sahabat edukasi, itu tadi pengawalan tentang Pitagoras. Ternyata dari Pitagoras kita bisa menghitung atau kita bisa mengetahui hubungan antar sisi-sisi di dalam sebuah segitiga siku-siku. Dari Pitagoras juga kita akan belajar tentang banyak hal. Dan dengan ilmu matematika kita menjadi insan yang lebih baik dan insan yang mantul. Manfaat, betul. Bagaimana teman-teman setelah menyimak tayangan tadi? Mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh
Setiap manusia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dalam kehidupan. Sebagai umat beragama, bagaimanakah sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu musibah? Ikuti Bangkit Melawan COVID-19 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Bagaimana cara menghiasnya ya? Hasan, Hafiz, sini. Kenapa Tante? Iya Tante, mau ngasih THR. Kamu, itu nanti. Sekarang, kalian bantu Tante menghias 2 kotak ini dengan pita merah ya. Tante mau dipitain juga nggak? Ya, nanti Tante tambah cantik dong. Tante bisa aja. Menghiasnya di bagian diagonalnya ya, seperti ini, yang rapi, biar cantik seperti Tante. Tante bisa aja. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu ya. Tante tinggal dulu. Udah Tante. Hasan, kok ini disuruh dibikin diagonal ya? Kenapa nggak dililit aja? Kan lebih gampang. Iya sih, tapi suka-suka Tante apa? Ayo kerjain lah. Yaudah. Ya sahabat edukasi, itu tadi ada tante kita ya yang minta bantuan untuk membuat atau menghias kotak-kotak ini dengan pita. Nah, masalahnya adalah menghias kotak dengan cara menempelkan pita sepanjang diagonal sisi. Artinya semua diagonal sisinya itu harus ditempel pita. Sedangkan satu sisi itu kan mempunyai 2 diagonal. Dua-duanya ini harus ditempeli pita semuanya. Lebih jelasnya perhatikan sketsa berikut. Nah, jika kita ambil bagian atas kado, maka akan tampak seperti ini. Terlihat diagonal sisi pada kado membentuk segitiga siku-siku. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tadi pada segitiga siku-siku itu berlaku hukum Pitagoras atau berlaku rumus Pitagoras, yaitu kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Seperti segitiga dengan hipotenusa atau sisi miringnya C dengan sisi siku-sikunya A dan B, maka bisa dituliskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Hubungan yang lain juga bisa dari itu, bisa kita cari A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, di mana A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Dan kita juga bisa mencari sisi B-nya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat sama dengan, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Masalah yang ditimbulkan tadi adalah, yang harus kita selesaikan adalah berapa panjang pita yang dibutuhkan untuk menghias 2 buah kado secara diagonal. Nah, jika kado pertama itu berbentuk balok dengan ukuran panjang 16 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 8 cm. Dan kado kedua itu berbentuk kubus dengan panjang sisi 20 cm. Berapa banyak pita kado yang kita butuhkan? Nah, kita lihat kado yang pertama, balok. Balok itu memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang saling kongruen, yaitu sisi atas dengan sisi bawah, sisi alas dan sisi tutup itu sama-sama kongruen, sisi depan dan sisi belakang sama-sama kongruen, dan yang ketiga adalah sisi samping kiri dan sisi samping kanan itu juga saling kongruen. Sisi yang berhadapan itu saling kongruen. Jadi kita lihat di sini, kita bagi seperti pada gambar. Sisi panjang kali lebar itu adalah sisi alas dengan sisi tutup. Itu sama-sama kita kali 2. Kemudian sisi panjang kali tinggi itu adalah sisi depan, itu sama dengan sisi belakang. Kemudian sisi lebar kali tinggi itu adalah sisi samping, itu sama dari kiri dan kanan. Masing-masing semuanya kita kali 2. Oke, lalu kita lihat diagonal pada masing-masing sisi balok. Setiap sisi balok mempunyai 2 diagonal, berarti kan? Nah, diagonal sisi yang pertama itu adalah, diagonal sisi yang pertama didapatkan dari akar dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat, sama dengan 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat
sama dengan akar dari 400 sama dengan 20 cm. Ini untuk diagonal dari sisi yang pertama. Diagonal sisi yang kedua dapatkan dari akar dari P kuadrat ditambah dengan T kuadrat sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan akar dari 320 sama dengan akar dari 64 kali 5 sama dengan 8 akar 5 cm atau 17,8 cm. Kemudian diagonal sisi yang ketiga yaitu akar dari T kuadrat ditambah dengan L kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat sama dengan akar dari 208 sama dengan akar dari 16 kali 13 sama dengan 4 akar 13 cm atau 14,4 cm. Nah, kita lihat sahabat edukasi, banyaknya pita yang dibutuhkan untuk masing-masing sisi itu 2. Karena satu sisi ada satu diagonal sini, satu diagonal gini. Diagonal saling menyilang sehingga selalu ada 2 diagonal di setiap sisi. Nah, karena balok itu memiliki 3 pasang sisi yang kongruen, maka banyaknya pita secara keseluruhan adalah 2 kali 2 buah untuk diagonal yang pertama, 2 kali 2 buah untuk diagonal yang kedua, dan 2 kali 2 buah untuk diagonal yang ketiga. Jadinya totalnya semuanya 4 kali 3 sama dengan totalnya 4 kali 3 sama dengan 12 diagonal. Nah, kita lihat diagonal sisi yang pertama ada 20 cm, diagonal sisi yang kedua 17,8 cm, dan diagonal sisi yang ketiga ada 57,6 cm. Maka banyaknya pita yang dibutuhkan adalah 2 kali 2 buah untuk diagonal yang pertama, maka 4 kali 20 cm sama dengan 80 cm. Kemudian untuk diagonal yang kedua itu ada 2 kali 2 buah juga, jadi 4 kali 17,8 cm sama dengan 71,2 cm. Kemudian untuk diagonal yang ketiga kita lihat ada 2 kali 2 buah juga, jadi 4 kali 14,4 cm sama dengan 57,6 cm. Jadi total panjang pita yang dibutuhkan adalah 80 cm ditambah dengan 71,2 cm ditambah dengan 57,6 cm sama dengan 208,8 cm. Itu untuk kado yang pertama. Untuk kado kedua berbentuk kubus. Kubus ini adalah semua sisinya itu kita kali dengan 6 karena 6-6-nya kongruen, dan sisi kubus ini diketahui panjangnya itu adalah 20 cm. Sekarang kita hitung panjang diagonalnya 6 sisi yang kongruen, maka banyaknya pita keseluruhan adalah 2 dikali dengan 6 sisi tadi dikali dengan panjang diagonal yaitu 28,2 cm sama dengan 338,4 cm. Nah, itu dia tadi tentang pita pada hadiah balok dan juga kubus tadi. Nah, sekarang saya punya trik untuk sahabat edukasi sekalian. Trik menentukan diagonal sisi pada kubus. Ingat, kubus itu adalah bangun ruang di mana 12 rusuknya itu semuanya kongruen sama panjang. Sisi-sisinya juga kongruen, semuanya sama. Jadi ketika kalau ditanya diagonal sisi kubus, kita bisa cari dengan diagonal sisi kubus sama dengan akar 2 dari panjang sisinya atau akar 2 kali panjang sisinya. Hal ini diperoleh dari rumus Pitagoras, yaitu diagonalnya itu adalah akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan akar dari 2 S kuadrat, yaitu akar sama dengan S dikali dengan akar 2. Sehingga diagonal sisi kubus itu balok. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk belajar matematika, karena matematika membuat kita menjadi mantul, manfaat betul. Kamu tahu nggak, hari ini KIP sudah turun. Panas. Ayo, balik. Udah cair. Alhamdulillah sudah cair, Mas. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Anak-anak, sekolah yang pintar ya.
meluangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Setiap manusia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dalam kehidupan. Sebagai umat beragama, bagaimanakah sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu musibah? Ikuti Bangkit Melawan COVID-19 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani deket-deket semua. Anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma merutangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, ngedoain semoga saya baik-baik saja, dan di situ saya yang merasa waduh ya, dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Ya adek-adek, kita berkumpul. Kandang ngumpul, Kak. Iya, makanya suruh berkumpul. Oke, kalian akan saya bagi menjadi beberapa tim. 2 tim, Kak. Tim merah sama biru, kayak acara Sevi itu, Kak. Itu mah sebelah. Ya makanya dengerin dulu. Jadi tugas kalian nanti akan mengukur tinggi tembok. Kalian bebas mengukur menggunakan alat yang saya bawa ini. Jadi yang tercepat dan yang terbenar akan mendapatkan hadiah. Wah. Ngukurnya pakai apa, Kak? Ya pakai inilah, masa pakai jari. Jadi kalian mengukur pakai alat ini. Setelah kalian mau kayak gimana, yang penting alatnya pakai alat ini. Siap semua? Siap. Mantap. Itu kita ngitung ngukurnya panjat tembok baru ngukur pakai penggaris sama meteran atau gimana dah? Nggak tahu dah. Tahu dah. Nggak tahu dah. Nggak tahu. Tahu dah. Halo sahabat edukasi, sekarang bagaimana ya kalau kita ingin menghitung tembok atau tiang atau sesuatu yang tinggi yang itu di luar jangkauan kita. Misal juga kalau kita menghitung tingginya Monas. Nah, tapi kalau kita menggunakan konsep Pitagoras, kita bisa menghitung itu dengan aman, safety, dan akurat. Kenapa bisa dengan Pitagoras? Karena Pitagoras itu dalam segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, di sini kalau kita lihat ada segitiga dengan sisi miringnya C, kemudian sisi siku-sikunya itu A dan B, maka bisa dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan pada sisi A. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Hal yang sama juga bisa kita lakukan pada sisi B, di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, sekarang kita lihat, tadi sekelompok anak diberikan tugas oleh kakak pembinanya untuk mengukur tinggi yang sulit dijangkau, yaitu tinggi tembok.
Nah, bagaimana caranya mereka menghitung tinggi tembok ini ketika temboknya mereka tidak bisa jangkau? Bagaimana cara untuk menghitungnya? Nah, salah satu cara sederhananya adalah dengan menyenderkan tangga dengan ujung atasnya itu pada tembok, sehingga tampak seperti sketsa berikut ini. Lihat tangga atau bambu atau kayu, jangan senderkan harapan di situ, jangan, karena tidak akan membentuk apa-apa. Senderkanlah tangga atau kayu atau bambu sehingga membentuk segitiga dengan benda yang kita tempelkan tadi atau tangga yang kita tempelkan tadi sebagai hipotenusanya atau sisi miringnya. Di situ kita bisa namakan sisi C, sisi A, dan sisi B. Jika kita perhatikan kan kita bisa menggunakan teorema Pitagoras pada di sini. Langkah pertama untuk mengetahui tinggi tembok adalah dengan mengukur panjang tangga terlebih dahulu. Jadi sebelum kita senderkan, kita hitung dulu nih panjang tangganya nih. Sudah ketahuan, baru kita tempelkan, kita misalkan itu sebagai sisi miring atau sisi C. Nah, langkah kedua, ukur jarak antara ujung bawah tangga dengan tembok. Kita misalkan ini sebagai A. Jika sudah mendapatkan itu, maka kita bisa mencari sisi B atau tinggi tembok itu dengan rumus Pitagoras, yaitu B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat mengetahui ketinggian-ketinggian yang sulit untuk kita jangkau. Contoh sekarang ya, misalkan panjang tangga adalah 5 meter. Kemudian jarak dari tangga ke tembok adalah 3 meter. Berapakah tinggi tembok? Maka tinggi tembok itu bisa kita cari dengan tinggi tembok sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 16 sama dengan 4 meter. Atau tinggi tembok itu setinggi 4 meter. Nah, sahabat edukasi, selain Pitagoras ini kita untuk menghitung tembok, menghitung ketinggian-ketinggian yang tidak bisa kita jangkau, kita juga bisa menggunakan matematika untuk menghitung kemampuan kita untuk memahami kehidupan dunia ini dan membuat kita menjadi orang yang mantul, manfaat, betul. Bagaimana teman-teman? Setelah menyimak tayangan tadi, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya. Dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa!